Baik ya, kita bersyukur kita masuk 2021. 2020 udah lewat ya. Ya, katakan ke belakang, noleh ke belakang, lihat 2020 lewat gitu kan ya. Songsong 2021 dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan bahwa hidup kita akan semakin baik di dalam Tuhan ya. Jangan ngomong, ya tapi kan harus saya tambah enak, ya itu nanti bonusnya. Tapi yang paling penting adalah concern kita adalah hidup kita pribadi kita harus jadi lebih baik. Baik kalau rekan-rekan perlu judul khotbah saya adalah nurture in words ya. Diasuh di dalam firman ya. Diasuh melalui firman ya. Diasuh dengan firman. Firman itu siapa? Ya. Firman adalah Tuhan. Firman itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah, saudaraku. Ya. Nah, kita bersyukur Pak Gembala menyampaikan bahwa tahun 2021 adalah temanya adalah the year of reproduction, ya, reproduksi atau menghasilkan kembali, beranak cucu, betapa banyak, ya, multiply and fruitful. Nah, saya garis bawahi saudaraku, kalau kita ngomong reproduksi itu bicara tentang intimacy atau keintiman, ya. Buka bersama saya di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 ya, 1 Petrus 2 ayat 2. Firman Tuhan katakan seperti ini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, saudaraku. Ya. Dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan like newborn infants, ya. Long for the pure spiritual milk, kangen atau mencari air susu spiritual, rohani. That by it you may grow up into salvation, saudaraku. Nah, dari sana kita belajar dan kita tahu bahwa orang Kristen ya yang baru itu dilambangkan seperti bayi atau anak-anak, saudaraku. Pasti rekan-rekan punya adik, punya ponakan atau pernah lihat anak bayi. Anak bayi itu rewel lu biasanya, saudaraku, kalau 2 hal saja. Ya, kapan? Pertama kalau dia BAB. Kalau BAB dia cerewet, saudaraku ya. Dia karena merasa tidak nyaman, pampersnya penuh atau kainnya itu basah, saudaraku, dia bakal cerewet. Tapi yang lebih membuat dia marah lagi yang kedua itu apa? Ketika dia lapar. Ya, lapar. Berapa banyak di tempat ini termasuk saya ya, kalau lapar itu mudah tersinggung. Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku biasa gitu kan ya. Enggak Pak, saya rajin puasa dan rajin menabung, puji Tuhan gitu ya. Tetapi rata-rata seperti itu, orang kalau lapar marah, saudaraku. Emosinya lebih marah. Nah, syukur kita ini masuk di puasa raya 21 hari. Ya, puasa raya 21 hari. Nah, ini momentum buat kita apa? Kayak Pak Arifin katakan, momen untuk kita apa? Mematikan kedagingan, menyalibkan kedagingan. Loh, saya pribadi masa, saudaraku. Hari Sabtu kemarin di kantor tuh ada masalah lah di kantor saya, pegawai saya ada kerjaan yang enggak beres. Yang menurut saya, aduh ini rentetannya saya minggu depan sampai Kamis depan baru selesai urusannya ini. Ya saya telepon, jangan ambil keputusan, saya ke kantor, terpaksa saya harus balik kantor lagi ke kantor. Terus ya puji Tuhan saya bisa selesaikan dengan cukup baik ya. Saya pikir kenapa kok saya bisa lebih sabar ya gitu kan. Simpel, karena saya lagi puasa, saudaraku. Ya, lagi puasa ini kan sudah hari yang ke-10 ini ya. Hari ke-10 sudah 29 kali saya makan, saudaraku. Tempe, tahu, telur, tempe, tahu, telur, tempe, tahu, telur. Ya kan tinggal pilih gitu kan. Mau tahu dibikin apa, telur dibikin apa, tempe dibikin apa. Sudah bentar lagi makan malam 30 kali. Ya, 30 kali. Berarti saya masih utang 33 kali makan lagi, saudaraku. Makan apa? Makan harus puasa Daniel. Karena memang saya doyannya tuh makan daging, makan kerupuk, makan sambal. Ya, makan nasi sama sambal sama kerupuk, nggak ada masalah gitu loh, karena saya doyan ya. Daging, saya doyan makan daging, saudaraku. Tapi kalau nggak ada 3 itu rasanya hambar, saudara. Dan memang belajar. Nah, firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa kita ini harus sama kayak bayi yang terus nagih susu. Saudara tahu bayi baru lahir itu makan tiap berapa jam? 2 jam. Ya, kenapa kok istri saya jawab? Anaknya 3, saudaraku udah hafal. Ya, dulu kita ini punya jadwal. Ya, babynya lahir jam 6 misalnya gitu. Habis itu jam 6 makan apa, jam 8 apa, jam 10 apa, bobok terus pokoknya tiap 2 jam itu ada yang dimakan, saudaraku ya.
dan terus. Dan Tuhan gambarkan bahwa kehidupan kerohanian kita harus sama seperti ini. Tapi kita mesti jujur, ya. Seiring dengan pertumbuhan zaman, terutama media, saudaraku, bahkan kita jarang sekali mengisi hidup kita dengan hal-hal yang kerohanian. Kadang-kadang kita menganggap kehidupan kita bergereja itu cuma sebuah rutinitas. Atau sebuah lambang bahwa saya orang Kristen. Nanti tetangga kos tanya, kamu gak ke gereja? Iya ya, ternyata saya orang Kristen, lupa saya gak ke gereja gitu loh. Nah kadang-kadang kita seperti itu saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus jadi seperti bayi. Nah kita perlu tahu bahwa kehidupan saudara dan saya itu adalah spiritual journey. Katakan spiritual journey. Spiritual journey itu adalah perjalanan rohani. Ya bukan ziarah rohani. Yuk kita ke Yerusalem, ziarah rohani bukan. Perjalanan rohani bukan cuma perjalanan secara daging. Bukan cuma perjalanan secara lahiriah, tapi perjalanan rohani saudaraku. Yang mana Tuhan itu bukan hit and run dalam hidup saudara dan saya. Tahu ya hit and run ya, muncul hilang. Kalau butuh muncul, kalau enggak hilang saudaraku. Tuhan itu nurture saudara, mengasuh. Kayak mama itu ibu ngerawat anaknya, itu ngasuh saudaraku. Bayangin kalau ibu ngerawat anaknya itu hit and run, buyar anak-anaknya. Makanya menjadi anak-anak yang liar. Nah, dari sana kita belajar pentingnya yang namanya sebuah intimacy. Ya, intimacy. Bagaimana kita menggambarkan beberapa kehidupan kita bahwa kita ini mengalami keintiman dengan Tuhan. Tahun 2021 Pak Gembala saya katakan the year of reproduction. Dan itu menjadi prema buat saya, talk about intimacy. Artinya saya harus semakin mendekat, semakin intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya semakin intim dengan Tuhan, maka akan dilahirkan buah-buah rohani dalam kehidupan saya. Tanpa kita intim dengan Tuhan, tidak mungkin saudara dan saya melahirkan buah-buah rohani di dalam kehidupan kita. Sama juga kehidupan jasmani, saya dengan istri, ya suami istri intim punya anak. Nggak bisa kan saya kedipin ting-ting itu terus hamil gitu, nggak mungkin. Perlu sebuah keintiman yang dalam saudaraku. Demikian juga hidup saudara dan saya. Kalau kita mau menjadi manusia Kristen, Kristen itu pengikut Kristus yang lebih baik, kita harus semakin intim hidup kita dengan Tuhan. Nah, ada beberapa gambaran bagaimana kehidupan saya dikatakan semakin intim dengan Tuhan. Yang pertama dikatakan worship, menyembah. Menyembah. Berapa banyak di sini penyembah Tuhan? Kalau angkat tangan penyembah berhala. Angkat tangan semua langsung ya. Kita ini penyembah Tuhan. Pilihannya dua kan, nyembah Tuhan atau nyembah setan. Dan jangan pernah anggap remeh ini saudaraku. Saya tahu mungkin beberapa saudara datang ke tempat ini letih, lesu, berbeban berat. Ya, atau mungkin sebuah kewajiban karena disuruh orang tua atau apa. Tapi dengarkan suara Roh Kudus. Loh, saya serius saudaraku. Ya. Jangan pernah anggap remeh hidup kita. Tuhan ini akhir-akhir ini ingetin saya, teman-teman saya yang mau mati dan sampai hari ini hidup, mereka habis-habisan sama Tuhan. Itu beneran ya. Saudara dan saya selama tahun lalu, it's only by His grace. Halo. Tahun ini kita hidup dan ke depan, itu cuma sisa bonus. Kita sih mau leha-leha sama Tuhan. Saya mau pakai apa? Suka enggak suka, feeling apa rasanya mudi enggak mudi, enggak ada saudaraku. Kita punya kingdom assignment, tugas kerajaan yang saudara dan saya harus kerjakan. Nah, baik kita baca di dalam Yohanes 4, 22-24 saudaraku. Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu nyembahnya di mana? Di gunung, di pohon, di kota, di kuil saudaraku. Ya. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu menyembah yang enggak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang ya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, roh dan kebenaran. Tadi saya katakan kita seperti anak kecil yang haus susu rohani, ya. Makanan rohani, firman Tuhan, ya. Apalagi kebenaran itu penting. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kebenaran itu apa? Kehidupan yang sesuai dengan Kristus.
Dan kebenaran itu tidak enak. Kebenaran itu selalu mematikan kedagingan. Kebenaran itu pasti tidak enak buat hidup saudara dan saya, daging kita. Kebenaran itu membuat kita, saudaraku, pengen berontak. Tadi saya cerita, saya ini dulu tidak bisa puasa Daniel, saudaraku, susah 3 hari aja, ampun saya wis ngerah saya, ya dadar jagung berkedel, dadar jagung, saudaraku, telur, nek rasanya sampai gitu loh ya. Sampai jujur ya, bukan cuma orang COVID yang hambar, saya hambar mulutnya sudah ini gitu. Ini hari 10 makan enggak rasain apa-apa saudara saya. Mau pecel mau apa, yes dimakan aja pokoknya lah, ngucap syukur. Yang penting bisa makan gitu. Tapi goalnya apa? Supaya kita mematikan kedagingan. Kebenaran itu enggak enak buat daging, enggak enak saudaraku. Tapi ketika saudara mematikan dagingmu, rohmu semakin besar. Dan ketika rohmu semakin besar, engkau akan disebut penyembah Tuhan. Jangan mimpi nyembah Tuhan tanpa roh dan tanpa kebenaran. Roh bicara apa? Spirit, Holy Spirit, Roh Kudus. Makanya kita bersyukur saudaraku ya, dikasih karunia berbahasa roh. Ya. Dan bukan tuh gaya-gayaan, katakan Roma 8 saudaraku, katakan kalau nggak salah Roma 8:18 ya, atau 26, Roma 8:26. Roh itu membantu kita di dalam berdoa. Dalam kata-kata yang tak terucapkannya, tidak dimengerti. Tapi doanya itu menyempurnakan saudaraku, disempurnakan oleh Roh Kudus. Nah bagaimana Pak? Kan gini kalau ke gereja kan semua angkat tangan, semua nyembah Tuhan saudaraku. Saudara kanan dan kanan, kayak malaikat. Lihat kiri, kayak malaikat juga. Bingung saudaraku. Orang kan bertanya, bagaimana Pak saya bisa nyembah Tuhan? Beberapa waktu lalu, bulan lalu atau 2 bulan lalu saya lupa. Kami datang ke pemberkatan rumah salah satu jemaat ya, puji Tuhan di masa COVID bahkan dia menyelesaikan semuanya. Ya. Orangnya sederhana banget tapi dia luar biasa cinta Tuhan dan pekerja keras saudaraku ya. Terus kemudian satu saat waktu pemberkatan saya bawa gitar ya, saya bawa gitar waktu itu. Karena saya lihat pasti mungkin tidak ada gitar, sungguh tidak ada gitar, terus saya bawa gitar, kemudian kita nyanyi satu lagu dan saya pimpin, kemudian baru saya sampaikan firman Tuhan yang simpel lah. Terus beberapa minggu kemudian salah satu jemaat yang hadir sana itu temannya datang ngomongin, "Kok saya baru tahu ya lagunya ini enak sekali gitu loh. Ternyata yang kau nyanyikan itu, waktu itu saya nyanyi The Goodness of God ya. Terus kok enak sekali dan itu benar-benar saya tahu bahwa Tuhan itu luar biasa." Saya katakan sama dia, semua lagu itu enak. Ya. Kamu bisa merasakan lagu itu enak atau tidak bagaimana? Saya kasih 3 kunci saudaraku. Ketika kamu menyembah dengan sebuah pengertian. Kenapa kok kita perlu pengertian? Karena kita cuma tahu satu-satunya yang layak disembah siapa? Cuma Tuhan. Cuma Tuhan, ada yang lain. Seringkali kita dengar saudaraku ya, bagaimana kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita asal-asalan. Nyanyi asal-asalan, ya nyembah Tuhan bukan bisa nyanyi. Nyembah asal-asalan, bekerja asal-asalan. Bekerja itu asal katanya apa? Avoda. Avoda itu apa? Worship. Kenapa kok kita kerja asal-asalan? Karena kita tidak ngerti bahwa saudara dan saya ya, kita kerja segala sesuatu itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Berkeluarga asal-asalan, ngomong asal jeplak saudaraku ya. Suka-sukanya, nanti orang tersinggung, biarin emangnya gue pikirin. Kenapa? Karena kita tidak ngerti. Tapi malam hari ini minta sebuah pengertian bahwa saudara dan saya adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya waktu saya terbatas, saya tidak jabar banyak-banyak, saya singkat-singkat aja. Yang kedua apa? Dengan experience. Tadi jemaat yang tadi saya katakan, coba bayangin ya. Kamu nyembah Tuhan. Ketika kamu singing, nyanyikan, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu setia. Dan kamu bayangkan, tahun 2020 Tuhan bawa kamu ngelewati masa-masa itu. Bayangkan bagaimana caramu nyembah. Beda. Berbeda. Saya tes ya. Coba pejamkan mata semua. Pejamkan mata ya. Saya bukan Deddy Kobusier saudaraku ya, atau Uya Kuya. Enggak. Pejamkan mata. Bayangkan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Yang Tuhan pernah tolong engkau. Tuhan pernah bawa kamu lewati masa-masa sulit saudaraku.
ketika kamu tidak punya uang untuk makan, ketika kamu jobless, ketika kamu hilang pengharapan. Hari ini masih ada. Dan coba angkat tanganmu. Angkat tanganmu semua. Katakan Tuhan kau baik. Apa yang saudara rasakan? Berbeda penyembahannya, buka matanya. Kenapa? Karena saudara punya sebuah pengalaman dengan Tuhan. Di dalam Alkitab tidak ada satu orang hebat pun yang tidak pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan. Daud punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Musa punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Abraham punya pengalaman yang luar biasa. Rasul Paulus punya pengalaman yang luar biasa. Sebab itu ketika mereka nyembah Tuhan with experience. Kalau kita tidak punya pengalaman sama Tuhan, apa yang mau dinyanyikan saudaraku? Makanya jangan heran saudaraku ya, orang itu kan perlu idol. Ya, teenager perlu idol biasanya. Anak muda youth perlu idol, idola maksudnya. Sekarang ini lagi K-pop, lagi ke arah Korea kan. Weh, mereka nggak punya pengalaman. Tapi kalau dengerin lagunya, jingkrak-jingkrak saudaraku. Beberapa bulan kemudian bunuh diri aktornya. Sakit hati gitu loh. Ini kan lagi demen nonton Netflix kan semua kan gitu loh. Atau whatever lah saudaraku kan. Saya kemarin nonton videonya salah satu penyanyi cilik saudaraku ya. Nangis 2 bulan. 2 bulan nangis. Kenapa? Kamu putus cinta? Enggak. Kenapa? Tokoh yang saya tonton di film itu mati, Pak. Loh, ini sungguhan saudaraku. Saya mau katakan ya, hati-hati loh. What you see is what you believe. Dulu Pak teman saya itu enggak melo kayak gini. Iya kebanyakan nonton drakor. Coba nonton film India saudaraku, joget-joget terus pasti kan gitu loh. Kalau nonton film drama Korea nangis terus. Loh jangan heran, itu terjadi. Loh kenapa? Saya enggak anti drama Korea saudaraku, dan saya enggak pernah nonton artinya ya. Startup pun saya belum nonton gitu loh. Cuma gini loh ya, kalau saudara cuma isi hidupmu dengan hal seperti itu, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Karena kita penuhi diri kita dengan berita dunia. Kita jarang mengisi hidup kita dengan berita surga. Paling-paling pagi tok kan, ada kiriman renungan baca selesai. Habis itu saudaraku, 18 jam kemudian kita jarang sentuh itu. Kita asik dengan diri kita asik dengan kesenangan kita. Kita jarang mengisi diri kita dengan berita-berita dari surga. Sebab itu ayo sembah ya. Dengan apa? Dengan spirit and soul. Loh sungguhan kenapa? Kalau kita nyanyi nyembah saudaraku. Ya saya ini kalau nyanyi muji tidak bisa diem gitu loh ya. Artinya kenapa? Yaitu ketika katakan kau yang layak disembah. Lu saya bayangin Tuhan itu ada di tahtanya, saya lagi nyembah saudaraku. Tuhan itu baik, Tuhan tolong saya begitu luar biasa. Itu yang saya bayangkan dalam hidup saya. Sehingga di dalam tubuh saya, jiwa saya, roh saya bersatu menyembah Tuhan yang hidup. Itulah intimasi. Dan jangan pikir saudaraku ya, keintiman itu kayak suami istri. No, saudaraku. Saudara perlu tahu, keintiman bukan kayak suami istri. Suami istri itu cuma gambaran yang mendekati, tapi bukan keintiman dengan Tuhan. Loh kenapa? Suami istri banyak yang berantem sampai hari ini. Bahkan yang nikah puluhan tahun pun masih banyak yang berantem. Kenapa? Punya ego masing-masing. Tetapi keintiman yang lebih dalam saudaraku, kita surrender masuk ke dalam Tuhan. Dan katakan, Tuhan engkau mau apa saya ikutin. Itu keintiman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kita buang saudaraku segala daftar kita, dan sering sekali saya kalau khotbahin saya ngomong. Dulu kalau kita doa sama Tuhan saudaraku, kita ngomong apa? Kita isi proposal semua sama Tuhan dan kita email ke Tuhan, Tuhan baca. Dan kalau Tuhan selesai baca artinya Tuhan nyetujui. Sering kali kita seperti itu kan. Tapi tahun ini ayo rubah ya, sering kali saya katakan, kasih Tuhan kertas kosong. Suruh Tuhan tulis. Tuhan mau apa dalam hidup saya akan lakukan. Masuk ke dalam level berikutnya saudaraku. Menjadi sebuah penyembah, seorang penyembah. Di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu. Dimanapun kau ada, engkau adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran saudaraku. Yang berikutnya, keintiman bicara apa? Empati. Ya, empati. Bukan simpati, ya kasihan. Tapi empati saudaraku, ikut merasakan. Tuh kalau istri saya sedih saudaraku, saya enggak mungkin happy-happy, gila saya gitu. Dia nangis, saya bisa ikut nangis. Tapi kalau dia sukacita, saya lebih sukacita.
Itulah empati. Kalau simpati saudaraku, ya istri saya nangis. Ya kasihan loh istri saya nangis loh. Dia lagi berduka, lagi ini. Loh. Bukan. Tuhan itu punya empati, punya passion, punya belas kasihan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita mewujudkan empati kita di dalam Tuhan? Firman Tuhan gampang saudaraku. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita dan kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Oh bayangin kalau Kristus cari kesenangannya sendiri, nggak ada saudara dan saya diselamatin. Ya, nggak ada saudara dan saya diselamatin. Ini masa sekarang ini kan masa orang lagi cari selamat diri sendiri kan. Pengusaha cari selamat diri sendiri, gimana caranya. Tidak mau ngurus yang lain saudaraku. No. Itu bukan keintiman di dalam Tuhan. Ya, Pak, tapi saya terbatas. Saya tidak punya uang banyak, saya terbatas ini, saudaraku. Saudara perlu tahu untuk jadi berkat buat orang lain, tidak perlu nunggu kaya. Ya, saudara perlu tahu bahwa untuk menjadi berkat buat orang lain, tidak perlu nunggu pinter. S1, S2, saudaraku, S3, doktor apa dan lain-lain, tidak perlu. Untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, tidak perlu saudaraku nunggu kuat fisiknya, sehat, semuanya sempurna saudaraku. Saya lagi sakit Pak, aduh kita mendengarkan saudaraku bagaimana melalui orang sakit itu tercipta sebuah pelayanan. Saudara perlu tahu ketika engkau cuma terbatas, ketika engkau tidak terlalu pinter, ya, ketika engkau tidak terlalu kuat, bahkan ketika engkau tidak terlalu sehat, di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Yang percaya berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Justru itu saudaraku ketika engkau lemah, Tuhan yang menyempurnakan. Seringkali kita berpikir kita kerja, kita nolong dengan kekuatan kita, bukan. Berapa banyak sih kekuatan kita? Berapa banyak uang yang kita miliki? Berapa banyak tenaga yang kita punya? But remember ya, the kingdom of God, kerajaan Allah itu bukan cuma terdiri dari perkataan, tapi kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Loh ketika saudaraku muncul belas kasihan dalam hidupmu sama seperti Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan akan menyertai. Akan menyertai saudaraku. Minggu lalu salah satu teman kita kecelakaan ya, operasi habis lumayan lah ya, 20-an juta gitu. Ditanggung BPJS berapa? Ternyata sikon seperti ini Pak, gimana caranya? Gampang ya, gampang urunan. Ya kan? Ya ada yang 200, ada yang berapa? Tutup itu kok juga. Nunggu punya uang 23 juta baru mau jadi berkat. Bukan saudaraku, punya uang 10.000 pun tidak ada masalah. Ya, ini cuma gambaran saudaraku ya. Tapi dari sana Tuhan cukupkan. Ketika satu orang saya nabur, ikut, tutup lebih bahkan. Dari mana? Dari yang kecil. Kadang-kadang kita menunggu. Kalau saya lakukan ini apa yang saya dapatkan? Penghargaan apa yang saya peroleh? No, bukan itu saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita merasa kuat, lakukan saudaraku untuk menolong yang lemah. Nah yang berikutnya, keintiman bicara apa? Bicara ownership. Ini gambar kunci mobil ya. Ownership bicara apa? Kepemilikan. Ya, kepemilikan. Nah, ada satu tokoh yang luar biasa. Yang menurut saya ini, wah hebat ya. Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku, Tuhan bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan seterusnya. Dan oleh keturunanmu lah engkau akan mendapatkan berkat. Kita tahu ceritanya ya, Abraham cuma punya anak satu, dijanjiin dan 30 tahun kemudian baru dapat anak saudaraku. Kemudian ketika anaknya semakin besar, disuruh dipersembahkan, dipotong, dibunuh. Tapi Abraham taat sama Tuhan. Ya. Dan terjadi saudaraku, dikatakan apa? Tuhan bersumpah untuk memberkati Abraham. Kenapa kok Abraham melakukan itu? Karena dia tahu dia bukan yang punya anaknya. Anak itu anak mujizat. Anak itu anak pertolongan daripada Tuhan. Anugerah Tuhan saudaraku. Dan kita perlu tahu, kesehatan yang kita miliki, harta yang saudara punya, pekerjaan yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, semuanya anugerah daripada Tuhan. Amin. Oleh karena itu jangan digandoli. Dan ketika Abraham menyerahkan putranya saudaraku, sekalipun digantikan dengan korban itu ya, domba itu ya. Tuhan ngomong apa? Karena engkau tidak segan-segan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Wow.
Wow. Apa yang kita gandoli dalam hidup kita sekarang? Pekerjaan, harta, jabatan, semuanya. Kira-kira kalau Tuhan minta saudaraku, kita mau kasih enggak? Di gereja ngomong kasih Pak, kasih. Sungguhan. Sama loh, coba tahun lalu. Dihilangin semua ini. Ya, pekerjaan, gaji, bonus, tetek bengek, saudaraku mimpi mau liburan, mimpi ini, mimpi itu, bablas hilang. Kita mau merasa jadi korbannya corona, atau kita mau jadi orang yang jadi kurban di atas altar itu. Lepaskan semua saudaraku. Kenapa? Karena itu bukan punya kita. Saya belajar saudaraku ada 3 level daripada kepemilikan. Pertama, to have, rasa memiliki. Dan ini kebanyakan orang, punyaku, punya keluargaku, buat aku. Dan ini tidak ada selesainya, ya. Saudaraku, ngomong pendapatan orang itu tidak akan pernah puas. Oh masa Pak loh, kalau tidak percaya coba, kan ada istilah pensiun dini katanya. Bohong saudaraku. Ya, bohong. Kalau mau pensiun dini serahkan semuanya kayak firman Tuhan loh. Ikut aku jual semuanya, kasih orang miskin. Mau nggak orangnya? Nggak mau, dia ngomong pensiun dini, kenapa? Karena dia udah pegang duitnya untuk masa depan, cukup. Kita masuk nomor 3 saudaraku. Apa itu? To sacrifice, dikorbankan. Dan yang dikorbankan itu bukan hal yang receh-receh, bukan kaleng-kaleng. Tapi yang dikorbankan itu yang terbaik. Bukan cuma memberikan jawaban, tapi dia menyerahkan hidupnya. Tadi saya cerita beberapa teman-teman saya ketika ngalamin itu, ada yang sakit mau mati saudaraku, hari ini ngelain Tuhan gila-gilaan. Saya lihat iya benar ya, ini saatnya, ini the end of time. Akhir daripada akhir zaman. Waktunya tidak panjang, waktunya tidak banyak. Habis-habisan karena ini cuma bonus hidup kita. Cuma bonus. Ya. Yang terakhir, respon kita jangan sampai salah di dalam Tuhan. Saya senang gambar ini. Ini gambar Musa. Di depannya itu laut Kolesom, laut merah, laut Teberau. Ya, whatever, tiga-tiganya sama saudaraku. Di belakangnya itu tentara Filistin. Ya, kalau saya gambarkan, saya pegang gini, mau angkat, saudara tentara Filistinnya. Ini laut merah saudaraku. Tapi ketika diangkat, terbelah lautnya. Bayangin saudara, keadaan kita seperti itu kan? Belakang, tentara Mesir. Depan saudaraku, laut merah yang begitu luar biasa. Dikatakan kedalamannya 4.000 meter. Wow. Tapi Musa mengambil respon yang benar di dalam Tuhan. Kenapa? Dia percaya tongkat yang pernah jadi ular itu, ya dibuang jadi ular, diambil lagi, enggak. Dia angkat dan terbelah. Dan laut itu terbelah. Demikian juga hidup saudara dan saya. Jangan sampai salah ambil respon ya. Tetap mengucap syukur sama Tuhan. Tetap minta hikmat sama Tuhan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ya. Keintiman itu penting. Dan jangan pernah merasa saya sudah cukup kenal Tuhan. No, saudaraku. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup dekat sama Tuhan. No, enggak. Ayat terakhir saudaraku. Ayat terakhir. Ini ayat hafalan, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ingat loh ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan di dalamku. Bukan bisnisku, bukan perusahaanku, bukan kekuatanku, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita nyanyikan satu pujian saudaraku.